Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena kami boleh kembali bertemu melalui kegiatan Kids for God ini. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat cuaca yang cerah. Terima kasih juga buat perlindungan-Mu kepada kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan bersatu hati, kami akan bernyanyi bagi-Mu, mengucap syukur dan kami akan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke adik-adik, ayo sama-sama kita nyanyi lagu biasa deh. Terima kasih Yesus, terus kita akan bersyukur bersama-sama ya. Pagi-pagi kita udah bangun. Pada ingat kan harus berdoa pagi? Nah sekarang kita bersama-sama. Kalau tadi pagi kita pribadi, sekarang kita bersyukur dalam kelompok. Oke? Yuk. Saat pagi datang ke hadirat-Mu dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Saat kami datang, saat kami datang ke hadirat-Mu dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih buat penyertaan-Mu pada kami, berkat sukacita dan anugerah-Mu. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih buat penyertaan-Mu pada kami, berkat sukacita dan anugerah-Mu. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesehatan yang sudah Tuhan jaga bagi kami sepanjang hidup kami sampai dengan pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat adik-adik yang mau bersyukur, silakan raise hand-nya. Kakak-kakak juga silakan. Kristi silakan. Tuhan Yesus, terima kasih buat Kristi, Mama dan Papa selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nesya. Di unmute dulu sayang. Nesya belum di Nesya unmute. di-unmute dulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan yang Kau berikan Papi dan Nami Nesya agar sehat selalu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sean dan Jekonia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sehat hati dan bisa Kids for God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Antoni silakan. Thank you Jesus for fresh water to take a bath
and scrambled egg for breakfast. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Clement, Russell, Raquel, silakan. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa berkumpul Kids for God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pang, Chloe. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah bisa mengikuti Kids for God pada hari ini bersama anak-anak Kids for God lainnya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Gwen, silakan Gwen. Sama apa anggota dan tutus. Amin. Amin Yesus. Terima kasih bisa dapat kami bisa dapat lumpur yang ada di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Clement atau Russell sekarang, silakan. Terima kasih Tuhan kami sudah bisa makan yang enak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yuven silakan. Terima kasih atas yang hari baru yang kami ucapkan. Maminya supaya biar cepat sembuh kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Clement lagi, silakan. Oke, enggak ya. Tuhan, kami juga mau bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang telah melimpah kepada kami selama kami ujian kemarin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberkati istirahat kami tadi malam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang semangat, dan kami boleh kembali bertemu di Zoom pada kegiatan Kids for God. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, demikianlah ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu dengan kata-kata yang terbatas daripada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau melanjutkan kegiatan kami bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Berkati seluruh kegiatan kami dan biarlah apa yang ada di kegiatan ini dapat menjadi masukan yang baik untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Hi kids, who are you? We are Waduh Kak Aat, masternya Kak Aat. Oke. Sekarang Kak AN mau panggil seseorang. Dia temen adik-adik juga. Nah, kali ini. Hai, ayo siap, mana? Keluar. Kak Yuven, Kak Yuven masih ya, oke. Nah hari ini Yuven ada bersama kakak-kakak semua di sini. Kak Yuven maju dikit, Kak Yuven lagi, oke. Yuven maju dikit, oke. Terus hari ini Yuven akan memimpin theme songnya kita, Kids for God. Kak Yuven lagi, Yuven siap? Siap. Oke, ayo silakan sapa adik-adiknya. Hi kids, who are you? Silakan di-unmute semuanya. Ayo, tanya lagi Yuven. Hi kids, who are you? Yeay, siap ya. Ayo adik-adik berdiri di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Aku anak Tuhan Yesus, kamu anak Tuhan Yesus. Kita semua anak Raja, biar Kids for God. Aku bersorak puji
Gitar Kids Podcast. Oke. Oh iya Kak Aat, coba dilihat mute-mute yang ada di OBS-nya. Sudah dibuka semua belum? Di OBS? Nggak ada yang merah ya? Oke. Nanti kita nggak bisa upload lagi. Oke. Terima kasih Yuven udah membantu KEN di sini dan teman-teman. Iya KEN, terima sama-sama. Nah, sekarang Yuven duduk lagi, terus ikutin Kids for God-nya ya. Dari situ ya, taatin apa yang dikatakan oleh Kak Aat dan KEN ya. Oke, terima kasih Yuven. Oke, nah buat adik-adik yang lain ya, teman-teman yang lain, kalau mau datang ke sini nanti kontak KEN biar kita jadwalin satu-satu. Jadi adik-adik bisa belajar menjadi seorang worship leader atau song leader. Nanti adik-adik bisa belajar di sini. Oke, ayo kita lanjutkan pujian kita hari ini. Oh iya, KEN mau pakai lagu yang dari Puji Syukur hari ini. Adik-adik pasti tahu dong gini. Biar anak-anak datang kepadaku. Pasti tahu kan? Ayo kita nyanyi lagu itu ya. Nah, siap ya. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Ini aku datang, siap mendengarnya. Ini aku datang, Yesus memanggilku. Yuk yang kedua yuk. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Ayo sekali lagi yuk. Biar anak-anak datang kepadaku. Sabda Yesus, Dia memanggilku. Ini aku datang, siap mendengarnya. Ini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Nah, sekarang KEN mau ajak adik-adik. Adik-adik tahu nggak bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik buat adik-adik. Yang tahu angkat jempolnya gini. Jempolnya, jangan pakai emoticon ya. Gini. Nah, nanti waktu kita nyanyi Tuhan Yesus baik, jempolnya semua digerak-gerakin ya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Oke, ayo siap-siap. Kita silakan berdiri adik-adik. Boleh semua mau menari. Ini tariannya rock and roll. KN nggak bisa peragain sini. Gini doang sih sebenarnya. Goyang-goyang gitu ya. Ayo siap-siap ya. Kak Yuven mau nari di sini boleh, yuk. Yuven di sini juga boleh. Oke. Yuven agak maju sedikit. Maju dikit aja nggak apa-apa. Oke. Kepalanya nggak hilang kan? Oke, sip ya. Mundur satu langkah Yuven. Oke. Yuven boleh nari-nari ya. Jangan lupa nanti Yuven jempolnya gini-gini ya. Oke. Goyang-goyang pinggulnya. Itu rock and roll. Oke, sip. Tuhan Yesus itu baik buat kita semua, terutama buat adik-adik. Gitar, drum, Aduh, sorry, KN jatuh. Ulang. Iya, piano. Drum.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik yuk. Tuhan Yesus baik. Jempol-jempol, oh, sungguh amat baik. Kasih jempol goyang. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jempolnya mana? Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. KN mau mulai sekali lagi dari intro. Ayo. Gerakannya mana? Gitar, piano. Yeay. Ayo main drum. Gitar. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Siap-siap ya jempolnya yang mana? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya, sekali lagi ya. Pakai gaya, gerak-gerak. KN mau berdiri juga ah. Iya nanti ya, KN juga mau gerak. Gak mau kalah sama adik-adik. Siap-siap ya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah. Tuhan Yesus baik. Ya, oke, terima kasih Yuven. Oke, yuk. Sekarang udah capek, KN juga capek sampai berdiri-diri nih. Oke, ayo sekarang semuanya tenangkan hati, duduk diam. Ayo kita ambil sikap doa. Oke. Apa sih lagunya, lupa KN, apakah lagunya? Ubah hatiku ya. Ya, lagunya kita akan mengubah hati kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan yang mengubah hati kita jadi seputih salju. Adik-adik pernah lihat salju juga? Nggak, pasti enggak ya, kita di Indonesia soalnya. Tapi tahulah ya, di TV-TV ada tuh kalau lagi Christmas gitu, ada suka film yang banyak saljunya gitu. Oke, mungkin yang pernah ke Trans yang salju ya, ada lihat salju ya. Oke. Ayo rasakan Tuhan hadir bersama-sama kita, Tuhan duduk di sebelah kalian. Mari kita bersatu hati mempersiapkan diri untuk mendengarkan pewartaan firman Tuhan.
adik-adik tahu penjunang itu maksudnya adalah orang yang membuat guci dari tanah liat. Nah, begitu juga Tuhan yang mau membentuk kita semua seperti tanah liat, dibentuk Tuhan jadi guci yang bagus. Itu penjunang. Jadi adik-adik tahu apa itu penjunang ya. Nah, adik-adik rasakan Tuhan Yesus akan membentuk adik-adik menjadi sebuah pribadi yang baik luar biasa yang menyerupai Tuhan Yesus. Karena seperti yang Kak Soso dulu bilang bahwa kita semua mirip Tuhan Yesus. Mirip Tuhan Yesus, oke? Nah, ayo kita nyanyi sekali lagi ya, biar adik-adik lebih memaknai lagunya. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti dirimu. Kaulah penjunang, Engkau penjunang, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Hatiku seperti dirimu. Ayo rasakan Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan pewartaan daripada firman-Mu sendiri yang Kau sampaikan melalui Dedi dan Didi. Biarlah Tuhan mereka dapat membuat kami mengerti apa yang Tuhan inginkan melalui apa yang dikatakan oleh Didi dan Dedi. Biar kami dapat mempelajari makna hidup tersebut. Tuhan Yesus, ubah kami yang seperti tanah liat menjadi sebuah guci yang indah, sebuah keramik yang indah. Buat hati kami menjadi seputih salju yang menyerupai dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan siap mendengarkan pewartaan firman Tuhan. Amin. Ayo KN mau panggil Dedi. Nggak jadi panggil Dedi. Didi. Didi. Ayo adik-adik semua panggil. Halo, Didi. Selamat apa? Pagi, sore. Tolong di sini Halo. Mana Didi? Nggak ada. Didinya nggak ada. Nggak mau panggil Dedi mau Didi aja. Adik-adik mau panggil Dedi apa Didi? Silakan di-unmute nggak apa-apa. Didi. Tuh bukannya Dedi. Didi mana sih? Ntar KN mau tanya Dedi dulu. Didi kemana? Kabar, ini tadi dia bangunnya kesiangan nih. Dia lagi ngapain? Nggak tahu nih. Aduh. Masih mandi jangan-jangan. Dia selalu begitu. Kalau ada acara dibilang harus jam sekian, tapi tetap aja molor terus. Dia molor atau ngelakuin hobinya sih, Dedi? Kayaknya sih tadi malam dia melakukan sesuatu, jadi bangunnya kesiangan pagi ini. Itu KN boleh tahu nggak, Dedi? Si Didi itu lagi hobi apa nih, Kak? Dedi ya. Si Didi hobinya apa? Dia sepanjang hari itu kebanyakan main terus. Main game. Bayangin aja. Ini benar-benar nggak bisa Dedi kok nggak kasih tahu? Kemarin tuh KN bilang bahwa kita lagi pantang dan puasa, nggak boleh main gadget kecuali buat sekolah. Nah, dia itu kalau main diam-diam, nggak mau ada yang tahu. Jadi tiba-tiba kita udah tidur, dia langsung main lagi. Itu yang terjadi. Kesiangan ya. Oke deh. Aduh, Dedi,
Dedi urus dulu ya. Ya, KN ini mau itu. Aduh, lama amat nih. Ini nih adik-adik. Ini Kak Eca juga suka main game ya? Oh, ini jangan sampai. Itu ada suara si Didi ya. Waduh, Didi berarti Didi nggak denger. Ini KN mau kasih tahu si Didi dulu nih. Aduh, Didi. Ini si Didi. Didi, kenapa nggak denger KN bilang kemarin nggak boleh main handphone selama lagi pantang dan puasa? Ini kan waktunya prapaskah, Di. Kita nggak boleh terikat dengan segala sesuatu. Kita harus melepaskan segala sesuatu yang selama ini kita sukain, kita senangin. Senangnya kita makanan tadi, bukan makan. Kita lagi membicarakan tentang segala sesuatu yang mengikat hidup kita, segala sesuatu yang menyenangkan hati kita. Ini. Ya udah nih. Oke lah, Dedi coba ya, Dedi kasih tahu nih sama adik-adik yang lain. Mungkin adik-adik ada juga yang masih tuh, ada yang milih hobinya lebih kenceng daripada sekolah kali ya. Ya Dedi, silakan Dedi. Ya, terima kasih semuanya. Halo, shalom. Buka suara. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Gak ada yang jawab. Baik. Jadi aku mau nyanyi dulu. Mau nyanyi apa, Di? Ini kita lagi Kids for God. Besarin di Kids for God. Suara mereka dinaikin. Tapi aku mau nyanyi dulu. Apaan? Ini nih. Heti ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke, Dedi mau ngomong dulu. Serius nih. Emangnya aku nggak serius nih. Iya, maksudnya Dedi itu pengen kamu supaya belajar yang benar. Karena ini kan saat-saatnya di mana kamu itu harus belajar yang benar, yang bagus itu. Biar hidup kamu di masa depan menjadi orang yang pintar, orang yang hebat. Nih, kita pada pagi hari ini mau berbicara tentang kenapa sih kita harus sekolah dan bagaimana kita harus mengatur waktu kita dengan hobi-hobi kita. Emangnya harus kayak gimana, Di? Nah, Di, kenapa sih kamu harus sekolah? Kamu tahu nggak sih kenapa kita harus sekolah? Teman-teman, adik-adik semua yang di rumah, tahu nggak kenapa kita harus sekolah? Aku nggak tahu. Supaya pintar. Jadi pintar. Jadi pintar. Oke. Ya. Di firman Tuhan katakan ya, di dalam Amsal 1 Amsal 18 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Artinya apa ini? Artinya itu setiap orang yang mau memiliki pengetahuan itu harus menjadi orang-orang yang mencari pengertian-pengertian dan juga orang yang bijak harus mencari pengetahuan, Di. Emangnya kalau pengetahuan itu harus dicari, Di. Ya ngumpet di mana? Bukan ngumpet, tapi pengetahuan itu harus kita pelajari terus-menerus. Dari mulai kita masih kecil. Dari kecil, Di. Iya, dari kecil. Karena kita dari kecil itu kan kita belum tahu apa-apa. Jadi emang tahu kalau misalnya bagaimana caranya membuat mobil. Ya belum bisa lah. Emangnya aku bisa. Ya makanya kita harus belajar dari kecil. Emangnya di SD diajarin dia cara membuat mobil. Belum, tapi kita dari masa kecil kita harus belajar tentang hal-hal yang kecil dulu, Di. Nanti semakin besar, semakin kita dikasih hal-hal yang baru, hal-hal yang besar. Jadi kalau teman-teman, adik-adik semuanya yang masih kelas SD, kelas 1, coba boleh angkat tangan berapa yang kelas 2 SD? Yang kelas 1 deh, yang kelas 1 dulu. Yang kelas 1 SD siapa? Ayo. Saya. Ya, tuh, kelas 1 SD. Kelas 2. Ada yang kelas 2 SD? Ada nggak?
Aku kelas 2 SD, Didi. Iya, Didi kelas 2 SD. Iya, ada tuh. Teman-teman kamu banyak banget yang kelas 2, kelas 3 ada kan? Ada juga nggak? Ada, pasti ada. Kelas 4. Nah, dari mulai masa kecil, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, diajarin bagaimana caranya belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, belajar segala sesuatu yang mudah-mudah dulu. Nah, nanti pada saat kamu nanti sudah besar, SMP, SMA, terus sampai kuliah, nanti akan diajarin berbagai macam hal yang besar dan yang kompleks. Emangnya kita belajar di kompleks mana, Diki? Bukan di kompleks rumahan, di. Maksudnya ini kompleks itu segala sesuatu yang besar gitu loh. Bukan hal-hal yang kecil lagi, yang hebat-hebat. Oh, begitu. Iya. Jadi, kita harus belajar dari masa kecil. Teman-teman, adik-adik semuanya, siapa yang di sini tiap hari belajar? Ayo. Siapa yang belajar? Nanti aku nggak senang, Dedi. Aku nggak senang belajar. Kita harus belajar karena apa? Tahu nggak kenapa kita harus belajar? Karena itu belajar itu kita belajar itu lebih daripada segala sesuatu. Mendapatkan hikmat, mendapatkan pengetahuan itu lebih daripada memperoleh emas, lebih dari memperoleh segala harta benda. Karena kalau kamu suatu saat udah besar nih ya, kamu mendapatkan suatu permasalahan, kamu bisa menyelesaikan permasalahan itu. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, tapi aku sukanya main games, Didi. Nah, ini siapa yang teman-teman di rumah ini yang suka main game? Ayo, siapa yang suka main game? Ya, yeah. Tuh main games apa? Didi suka main game siapa? Aku sukanya main ini, Didi. Apaan? Main Roblox. Main Roblox. Jadi nggak tahu main Roblox apaan. Main Roblox jadi nggak tahu. Saya tahu Roblox. Nggak ngerti dia nih. Iya, jadi bukan masalah nggak ngerti. Jadi waktu kecil juga pernah main games. Dulu waktu Dedi masih kecil, Dedi juga main games nih. Tapi mungkin zaman dulu itu gamesnya sama sekarang itu beda ya. Dulu Dedi mainnya Tetris, mainnya Mario Bros. Enggak, jelek itu. Iya, tapi kan zaman dulu di zaman sekarang emang beda zamannya. Ya, tapi aku senengnya main games, jadi aku nggak sekolah aja nggak datang. Nggak boleh. Sekolah itu penting. Sekolah itu harus wajib. Tapi aku senengnya main gimana, Didi? Orang yang bisa membagi waktu adalah orang yang bijaksana. Ya, siapa di sini yang mau jadi orang bijaksana? Ayo. Siapa? Ya, semuanya mau jadi orang bijaksana. Bijaksana apaan ini? Bijaksana itu adalah orang yang bisa mengetahui mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan, mana yang sekarang harus dilakukan, mana yang bisa dilakukan nanti. Memang boleh melakukan permainan-permainan atau hobi kita. Boleh. Tapi kan kalau belajar kan juga nggak boleh, Didi. Bukan nggak boleh. Gimana sih? Belajar itu harus. Tapi main game itu adalah sesuatu yang hobi aja. Bukan sesuatu yang harus, Di. Tapi kalau enggak kan aku kan pusing, Didi. Aku jadi malas. Nah ini pemalas. Nih teman-teman semuanya, siapa yang di sini suka malas? Ayo. Aku rajin, Didi. Gimana bisa rajin? Kamu itu kan nggak belajar, berarti kamu malas dong. Enggak, aku itu rajin main games. Itu bukan rajin namanya. Games itu adalah sesuatu yang untuk kesenangan, untuk waktu luang aja, Di. Enggak, Didi. Yang penting kan enak tuh, Didi. Yang penting senang. Enggak, Di. Hidup ini harus dibedakan mana yang harus didahulukan, mana yang tidak, yang bisa dilakukan nanti. Ya, jadi kalau kamu sudah belajar, baru waktunya kamu bisa bermain. Nih, jadi mau tahu, waktu kemarin kamu udah ikut PTS kan?
Iya, Titi. Udah ikut PTS nih. Siapa di sini teman yang kemarin ikut PTS? Ayo. Ya, iya, belajar. Belajar nggak semuanya? Ya belajar lah. Belajar. Belajar dong. Iya, belajar. Iya, belajar lah. Belajar. Belajarnya lebih banyak belajar apa lebih banyak main? Lebih banyak belajar apa lebih banyak main? Ayo. Hmm, kalau aku lebih banyak belajar, Titi. Belajar apaan? Belajar main. Iya, nggak boleh dong. Belajar itu maksudnya belajar pelajaran sekolah. Jadi kita harus belajar dulu baru bermain di. Nah, apalagi zaman pada saat ini masa prapaskah. Kita harus pantang di, pantang dan puasa. Pantang atau sih Titi maksudnya Titi. Nih, teman-teman semua kan minggu lalu udah dengar kan tentang pantang, ya? Siapa yang sudah dengar tentang pantang? Udah tahu kan? Nah, pantang itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari, yang kita sukai, itu selama masa puasa ini kita harus apa diusahakan tidak dilakukan deh. Jadi nggak boleh sama sekali, Titi. Bukan nggak boleh, tapi pada masa puasa ini kita harus mengurangi hobi kita. Kita yang kita sukai, yang kita senangi. Misalnya, kamu suka main game. Nah, itu harus kamu kurangin. Dan kalau boleh, tidak dilakukan. Nggak boleh dilakukan sama sekali. Ya, waktu-waktu tertentu aja. Misalnya, hari Jumat, itu waktunya adalah waktunya pantang untuk main game. Hari Rabu, pantang main game. Hari Kamis, ya kamu bolehlah main sebentar. Hari Jumat, nggak boleh. Hari Sabtu, boleh. Minggu, boleh. Berarti semuanya boleh? Nggak boleh. Bukan semuanya boleh, tapi hanya hari Rabu dan hari Jumat aja yang kamu kurangi atau kamu nggak boleh sama sekali. Jadi, berarti aku kalau nggak main sedih, Titi. Ini kan harus menguasai diri karena hidup kita itu bukan karena daging saja, tapi karena firman Tuhan begitu, Titi. Nah, teman-teman, pemalas itu adalah orang yang selalu mempunyai excuse atau yang disebut dengan alasan. Jadi ada aja alasan-alasan. Misalnya kayak kamu nih, alasan supaya bisa belajar, supaya bisa main kan, kamu kan karena malas belajar kan. Tapi kan aku kan yang penting kan senang jadi. Bukan masalah senang nih ya. Pemalas itu adalah orang yang selalu melakukan hal yang sia-sia. Misalnya nih ya, firman Tuhan katakan, Amsal 13 ayat 4. Di sana katakan, hati si pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin itu diberi kelimpahan. Jadi orang yang malas itu tidak akan mendapatkan keinginannya. Nih, jadi pengen tanya, kamu kalau udah besar mau jadi apa? Aku mau jadi presiden nih. Mau jadi presiden. Nah, kalau mau jadi presiden itu harus jadi orang yang benar-benar menguasai segala sesuatu, orang yang penuh dengan pendidikan dan punya pengetahuan yang besar, yang banyak. Kalau kamu nggak punya pengetahuan, kamu malas belajar, kamu malas melakukan segala sesuatu yang berguna bagi masa depan kamu, nanti kamu nggak bakal mendapatkan hal-hal yang baik di masa depan kamu. Nggak bisa mencapai cita-cita kamu. Siapa di sini yang mau jadi presiden? Ada yang mau jadi dokter? Aku mau jadi presiden aja, Titi. Senang, Titi. Iya, tapi kamu harus belajar, ya. Harus belajar. Ya udah, nanti deh aku belajar, Titi. Nah, ini sifat orang yang menunda-nunda. Siapa yang suka menunda-nunda? Jadi yang penting aku belajar. Siapa yang menunda-nunda? Disuruh belajarnya sekarang, tapi nanti bilang sama mama sama papa, nanti aja aku mau main dulu. Iyalah, aku mau main dulu. Nanti belajarnya. Nih ya, jadi mau kasih tahu ya, firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi.
lihatlah semua ditumbuhi onak, dan tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Artinya apa, teman-teman dan Didi? Artinya orang yang pemalas itu tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Dia hanya akan mendatangkan kemiskinan dan mendatangkan kesusahan bagi dirinya di masa yang akan datang. Jadi teman-teman, adik-adik semuanya, kita harus belajar, ya. Kita harus belajar. Jangan jadi orang pemalas. Tuh. Aku nggak mau jadi orang pemalas nih. Aku mau jadi orang yang pintar, jadi biar masa depan aku bisa baik. Nah, makanya kita harus belajar. Ya belajar gunanya untuk menjadi orang yang pintar, Emangnya kalau nggak belajar nggak jadi pintar. Nih ya, jadi mau kasih tahu ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kalau kita menjadi seorang olahragawan, nih, seorang petinju nih, misalnya Didi mau jadi seorang petinju, aku nggak mau jadi petinju. Ini cuma misalnya aja. Misalnya kalau kita mau menjadi seorang petinju, kita harus latihan. Ya, siapa di sini mau jadi olahragawan? Ayo, ada yang mau jadi olahragawan, jadi pemain basket, menjadi pebulu tangkis, menjadi petinju, itu harus latihan. Apa? Saya cewek. Fang mau. Mau jadi apa, Fang? Mau jadi segala sesuatu, kita harus latihan. Latihan sebelum bertanding. Emangnya kita mau tandingnya kapan? Nanti pada masa waktunya ada permasalahan. Itulah pertandingan kita. Pada saat kita bingung mau ngapain, kita sudah punya pengetahuan nih. Misalnya kalau ada yang mau jadi koki, mau jadi koki ya, tukang masak. Kalau kita nggak belajar dari masa sekarang, bagaimana caranya membuat masakan yang enak, makanya kita tidak mungkin menjadi koki. Kalau kita menjadi petinju, kita nggak pernah latihan. Ini olahraga. Jadi petinju, kita nggak bakal menjadi petinju yang hebat. Kalau kamu mau menjadi presiden, kamu harus belajar tentang bagaimana caranya memimpin orang banyak. Bagaimana caranya menguasai orang lain. Bagaimana caranya punya pengetahuan-pengetahuan tentang hal-hal yang ada di Indonesia ini. Makanya kamu harus belajar, teman-teman juga yang di rumah harus belajar. Cita-citanya apa? Boleh tahu? Ada yang mau jadi apa? Siapa yang mau? Saya mau jadi dokter. Nah, mau jadi dokter. Kalau mau jadi dokter, harus belajar dari kecil. Ya, bener nggak? Mau belajar, harus belajar jadi tentang biologi, tentang fisika, tentang matematika. Karena kita harus tahu juga tentang anatomi tubuh, tentang bagaimana menghitung dosis yang tepat, biar nggak salah kasih obat. Begitu nih. Makanya kita harus belajar dari masa kecil ini supaya kita bertumbuh menjadi orang-orang yang hebat. Dan juga jangan lupa pada masa prapaskah ini kita harus mengurangi hal-hal yang mengikat hidup kita. Karena itu tidak baik. Firman Tuhan katakan bahwa tiap orang itu dicobai oleh keinginan sendiri. Dan ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila dibuahi, maka ia akan melahirkan dosa. Segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu akan mendatangkan dosa. Makanya kalau kamu terus-terusan bermain nih, main games terus ya, kamu kan lupa akan segala sesuatu. Lupa makan, lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan, lupa akan sekitarnya. Makanya segala sesuatu itu harus dikurangi. Tidak boleh terikat. Makanya hidup kamu harus seimbang antara yang belajar, bermain, juga berolahraga, berdoa, baca firman. Berapa banyak teman-teman di sini, adik-adik semua yang baca firman tiap hari dan berdoa? Boleh angkat tangan? Aku enggak, Titi. Kamu enggak? Iya.
Makanya mulai hari ini kamu harus berdoa ya, harus baca firman. Iya Titi, aku mau jadi orang pintar Titi, aku mau berdoa setiap hari, aku mau baca firman, aku mau tidur, aku mau makan. Iya. Pokoknya kita harus belajar yang terbaik ya untuk masa depan kita. Karena apa? Kita ini kids for God. Kids for God. Iya, kids for God. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, adik-adik semuanya, kita harus apakah sekolah atau main atau melakukan aktivitas sesuai dengan hobi kita. Dua-duanya perlu. Dua-duanya harus seimbang. Kita harus belajar agar masa depan kita menjadi masa depan yang cerah, agar masa depan kita menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang sukses, dan kita juga boleh melakukan hobi kita. Tapi kita harus seimbang antara belajar dan hobi. Dan juga jangan lupa untuk berdoa dan baca firman. Ya, oke, kita tundukkan kepala dulu biar Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan hikmat kepada kita agar kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala ini ya. Ngapain nih? Tidur. Bukan tidur. Kita mau doa ya. Oke, doanya. Doa. Yuk. Bapak yang terkasih, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua yang hadir pada pagi hari ini sampai siang ini. Terima kasih atas kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu bahwa segala sesuatu yang terbaik Tuhan telah siapkan bagi kami di masa depan. Tapi kami harus belajar untuk menjadi orang-orang yang mempunyai pengertian dan punya hikmat. Sehingga kami bukan lagi menjadi orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang tidak punya masa depan. Orang-orang yang tidak punya hikmat Tuhan. Biarlah saat ini kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga masa depan kami menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman di Kids for God dan juga kami. Biarlah juga anak-anak Tuhan yang melayani, baik itu KEN, Kalia, dan semua teman-teman yang melayani boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu tempat maha tinggi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Mana nih? KN-nya nggak ada. Halo. Suara itu dimatiin lagi. Oke. Hai Didi. Halo Kakak EM. Kakak EM. Hai Didi. Halo Kakak EM. Iya, Didi. Iya. Didi inget ya tadi ya pesannya Dedi ya. Jangan banyak-banyak main handphonenya sampai kesiangan bangunnya. Ya, tuh, Didi nggak malu tuh sama adik-adik lainnya nih, sama teman-teman lainnya, sama Nesya, Cia. Semua udah bangun pagi, Didi sendiri yang telat loh. Padahal aku udah bangun dari tadi malam. Cuma tidur. Oh, pagi tidur ya, bangunnya tadi malam ya. Oh, adik-adik jangan contoh Didi ya. Saat mama papa tidur, Didi bangun. Kayak jadi bilang begitu ya tadi ya? Iya benar. Gak boleh begitu ya, adik teman-teman yang lain gak boleh sampai begitu ya. Nah, Kak Loren, Dedi tadi bilang kurangin main handphonenya. Nah, ternyata Dedi lebih parah lagi nih, katanya hari Jumat nggak boleh. KN kemarin bilang kurangin semuanya. Oke, tapi KN lebih kejam deh. 40 hari kurangin semuanya. Kalau Dedi tadi cuma Rabu dan Jumat, tapi nggak apa-apa. Semua maksudnya sama.
kita semua harus mengurangi apa yang kita sukai. Tapi kesukaan yang tidak membangun banget ya. Maksudnya kalau suka berdoa dikurangin gimana dong Dedi? Boleh nggak Dedi kalau suka berdoa? Jangan dong, segala sesuatu yang tidak membangun, yang tidak memberikan manfaat itu harus dikurangi ya. Iya. Kalau misalnya belajar atau berdoa, baca firman Tuhan, sekolah apalagi itu harus lebih rajin lagi. Iya betul sekali. Aku rajin main game, itu harus dikurangin, nggak boleh kalau rajin main game. Ingat ya masa prapaskanya ya, kurangin semuanya. Oke Dedi, kita sudah ke overtime hampir. Terima kasih Dedi dan Didi. Nanti kapan-kapan datang lagi ya. Iya. Iya, yuk semua adik-adik semuanya silakan di-unmute. Kita say thank you dulu, bilang terima kasih Didi dan Dedi. KN akan hitung ya, semua di-unmute, oke? 1, 2, 3. Terima kasih dan Dedi. Iya. Makasih. Ya, terima kasih ya. Oke, ini sekarang sebelum kita berdoa, KN mau kasih satu lagu dulu. Adik-adik semua tahu nih. Hati-hati gunakan gadgetmu. Lebih enak ngomong gadget atau ngomong HP deh? Gadget aja ya, adik-adik tahu gadget ya. Gadget maksudnya HP, tab, ya iPad, oke? Kita nyanyi itu satu kali. Kita nyanyi satu kali ya. Hati-hati gunakan gadgetmu. Hati-hati gunakan gadgetmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan gadgetmu. Sekali lagi ya. Hati-hati gunakan gadgetmu. Hati-hati gunakan gadgetmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan gadgetmu. Oh ya KN jelasin, maksudnya hati-hati gunakan gadgetmu bukan hati-hati biar jangan sampai jatuh gitu. Kan bisa juga, oh hati-hati dipegang buat kuat-kuat. Bukan, maksudnya hati-hati gunakannya, penggunaan gadgetnya harus tepat guna. Oke, sip. Ayo sekarang kita semua mau menjadi perantara doa karena kita hampir overtime. Lagunya tetap sama aja. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapa di surga, ini kami anak-anakmu saat ini kami semua mau mendoakan para pemimpin, orang-orang lain di sekitar kami dan kami mau menjadi perantara doa buat mereka semua. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, biarlah ia selalu sehat dan ia mendapat kebijaksanaan yang daripada Engkau sendiri sehingga dia dapat memimpin lebih bijaksana lagi untuk masyarakat dan rakyatnya. Kami mohon kabulkanlah doa kami. Buat adik-adik yang mau menjadi perantara doa silakan di raise hand-nya dan buat kakak-kakak silakan juga. Kristi silakan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah orang-orang yang lagi sakit, biar bisa kerja lagi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sean dan Jekonia silakan. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih untuk
Kita juga berkati Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, Putra, Kudus, amin. Nggak Bani. Kabulkan doa kami Tuhan. Antoni silakan. Itu gambar. Berkatilah Mama, Dede, Koko, dan Antoni supaya sehat dan pandemi segera berlalu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Nesya. Tuhan Yesus bisa mau mendoakan papi dan mami supaya rezekinya lancar. Amin. Kami Kami mohon. mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kimi. Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan untuk Mama dan Papa Kimi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Clement. Rasel silakan. Dan tolong hilangkan virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sebastian, Nadine. Sebastian dan Nadine silakan di-unmute dulu. Hai Yesus, berkati Labi dan Papi, sembuhkan mereka dari penyakit. Amin. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kathleen. Tuhan, hilangkanlah corona dari muka bumi ini dan juga berkatilah semua orang yang sedang sakit sekarang bisa sembuh. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yuven mau berdoa, silakan Yuven. Tuhan, hidupin dulu mic-nya. Tuhan, terima kasih buat Mami yang sakit, supaya Mami biar cepat sembuh. Tuhan memberkati doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Clement. Rasel, silakan. Tuhan berkati agar kami bisa sehat selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Enli silakan. Tuhan, Andi berdoa untuk Kungkung yang sekarang sedang sakit kanker. Stroke. Maaf salah ngomong. Stroke. Tolong sembuhkan Kungkung Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi negara yang sedang berselisih dan perdamaian dunia ini. Bantulah mereka agar mereka dapat menyelesaikan masalah mereka dengan cepat dan aman. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pendidikan dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan, Engkau selalu membantu kami dan mampukan kami, agar kami boleh memahami setiap materi yang dijelaskan pada guru kepada kami, dan juga berkati kami yang bekerja. Kiranya Engkau lancarkan setiap pekerjaan mereka, bantu mereka Tuhan jika mereka mengalami kesulitan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Jeremy silakan. Tuhan, tolong berkati supaya kami semua sehat selalu. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami anak-anak Tuhan Yesus untuk lebih dapat memahami antara memilih sekolah atau hobi kami. Tuhan Yesus buat itu semua menjadi seimbang, biar kami dapat melakukan sekolah kami dengan baik dan hobi kami juga dapat kami salurkan. Tuhan Yesus pimpin kami semua, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, terbatas kata-kata kami untuk memohon pada Engkau, tapi Engkau tahu hati kami dan Engkau lebih tahu apa yang kami lebih butuhkan. Dan Engkau akan menyiapkannya dengan waktu yang Engkau tentukan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sekarang ada Romo Hans. Romo, selamat siang Romo, bisa berkatin anak-anak yang ada di Kids for God Romo? Boleh, apakah ini sudah akhir ini? Ya, kita tinggal pengumuman nanti. Sekarang Romo boleh memberkatin dulu, nggak apa-apa Mo? Romo? Oke. Oke. Romo nggak ada videonya ya Mo ya? Ya. Biar adik-adik bisa lihat, oh ini wajahnya Romo Hans. Nanti kita perkenalkan Romo Hans. Halo, baik kita memberkati ya. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, limpah syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini adalah saat yang sangat istimewa kami boleh berkumpul sebagai anak-anak Tuhan. Kami datang, kami yakin dan kami percaya bahwa kami adalah anak-anak yang tidak hanya berasal dari Engkau, tapi kami sendiri juga menyerahkan diri kami untuk Engkau. Tuhan, berkati orang tua kami masing-masing, Bapak dan Mama, juga Opa dan Oma, pungpung kami, dan semua yang sakit yang kami bawa dalam doa pada hari ini, Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang belum berkesempatan untuk ambil bagian dalam We Are Kids for God ini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk masa depan kami, dalam pertumbuhan kami, dalam semua cita-cita kami di masa kanak-kanak ini. Urapi dan kuduskan setiap kami, juga program ini agar boleh berjalan senantiasa dalam tuntunan dan belas kasih-Mu. Berkat-Mu kami mohon turun atas setiap kami, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Ini iya, ini Romo Hans. Romo Hans ini berkarya di Paroki Santo Yosef Palembang. Mungkin adik-adik mau mengenal Romo Hans sedikit nih. Romo Hans boleh memberikan biodatanya, profilnya Romo Hans sedikit aja Romo. Oh, selamat pagi menjelang siang adik-adik semua, anak-anak yang terkasih. Romo Hans sekarang bertugas di Paroki Santo Yosef. Ini baru tahun yang kedua. Romo Hans dari Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus, MSC. Misionaris Sacra Cordis Yesus. Misionaris Hati Kudus Yesus. Misionaris adalah orang-orang yang siap diutus, dikirim ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk memperkenalkan kepada dunia tentang kasih Allah bagi setiap manusia, teristimewa kasih Allah bagi anak-anak. Bahwa Tuhan itu begitu mencintai anak-anak. Bahwa hati kudus Yesus mau agar anak-anak itu datang padanya. Tuhan rindu memberkati setiap anak Tuhan. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Kira-kira itu Romo Hans, dan terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih Romo. Ayo semuanya bilang terima kasih Romo. KN hitung ya. Siap, unmute dulu, unmute semuanya. KN hitung ya. Hana, Dul, Set. Terima kasih Romo Hans. Terima kasih semua. Oke, ayo kita tutup. KN pengumuman dulu baru tutup ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kita masih di program kita yang sama tentunya setiap hari Sabtu ya. Jangan lupa adik-adik terus ikut, ajak teman-teman lainnya jam 10. Linknya tetap sama selalu. Atau yang mau mengikuti siaran ulangnya di hari Minggu
Jam 10 juga di channelnya To You and For You. Nah, pengumuman lain apa ya? Ada pengumuman lain nggak? Pengumumannya tetap jangan lupa kurangin main gadgetnya. Jangan lupa berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari. Oke? Nah, ada lagi Kak At yang disampaikan? Habis ya? Nah, bersyukur juga jangan lupa. Itu tujuan kita adalah selalu bersyukur. Oke, KN mau ajak kita nyanyi Tuhan Yesus baik, jempolnya ya, jempolnya jangan lupa, biar Romohan bisa lihat nih jempolnya adik-adik semua, adik-adik yang suka cita luar biasa. Oke, siap, mainkan piano, gitar, drum, semuanya gaya bebas. Oke, freestyle, siap. Tuhan Yesus kita itu sangat baik. Mana pianonya? Ting ting. Wah, main drum, wah main gitar, iya semua sip. Ayo, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo berdiri kasih jempol. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Enli mau ke depan silakan. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oke, gerakannya Tuhan Yesus baik, jempol, sungguh amat baik, sungguh amat baik, lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Siap-siap. Tuhan Yesus baik. Tetap KN harus berdiri juga. Gak asik kalau enggak. Siap ya. Yesus baik. Ayo pinggulnya. Rock and roll. Untuk selama-lamanya. Romo mana jempolnya Romo? Ayo Tuhan Yesus baik. Siap lagi ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan kita baik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sarange, love you. Iya. Terima kasih juga Kathleen, Sean. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan. Dadah Kristi. Love you. Iya Nesya, love you. Kimi, sarange Kimi. Ye Gwen, Kak Soso, sarange. Hai, Kak Loren, sarange. Iya. Kak Angel, Kak Ansel, Romohan, sarange Romohan. Sampai jumpa. Sampai jumpa Kimi, love you. Raquel. Nih, baru masuk tadi. Enggak, udah 3 kali Alexander tuh masuk. Di mana dia? Ada di belakang. Oke, terima kasih Romo Hansya. Terima kasih semua. Sarange abe Gwen. Aduh, tuh. Caca. Tuh, Romo sapa Gwen tuh. Ya. Terima kasih Nesya gitu.